Sudah hampir sepekan sejak kelompok oposisi yang dipimpin Hayat Tahrir al-Syam alias HTS menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, dan mendeklarasikan kemenangan mereka atas rezim Asyad. Kemenangan itu telah dinantikan oleh kelompok oposisi setelah selama berpuluh-puluh tahun lamanya warga Suriah berada di bawah rezim Asyad yang otoriter dan represif. Tampuk kekuasaan kini telah jatuh ke tangan HTS dan pemerintah transisi menghadapi tantangan yang besar untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. Dinamika apa saja yang telah terjadi di Suriah sejak Asyad digulingkan dan akhirnya kabur ke Rusia beserta keluarganya? 13 Desember 2024 menjadi Jumat pertama bagi warga Suriah menyongsong masa depan baru mereka di bawah pemerintahan kelompok oposisi. Pada hari bahagia dan suci itu, pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, menyerukan kepada seluruh warga Suriah untuk turun ke jalan dan merayakan kemenangan mereka. Sebelumnya, para pengunjuk rasa pro-demokrasi kerap bertemu tiap hari Jumat dan menyebut pertemuan mereka dengan nama-nama yang berbeda. Namun kali ini, mereka menyebutnya sebagai Jumat Kemenangan, menandai lengsernya Asyad. Setelah kekuatan rezim Asyad ditumbangkan, hal pertama-tama yang segera warga Suriah lakukan adalah mencari sanak keluarga mereka yang hilang. Ada sejumlah kemungkinan. Ditahan di penjara dan menerima penyiksaan yang tak terbayangkan oleh akal manusia, atau meninggal. Kelompok oposisi dan masyarakat segera menggeruduk penjara-penjara di Suriah demi menemukan keberadaan keluarga mereka. Salah satu penjara yang dituju adalah penjara Setnaya, salah satu penjara yang terkenal paling mematikan di antara lebih dari 100 lapas di Suriah. Upaya lain pun juga telah dilakukan oleh pimpinan Suriah dan organisasi internasional terkait. Komite Palang Merah Internasional mencatat ada 35.000 kasus penghilangan paksa selama rezim Asyad berkuasa. Namun jumlah sebenarnya mungkin lebih banyak. Uni Eropa disebut-sebut tengah berusaha membuka pintu dialog dengan pemimpin baru di Suriah. Sama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa mendorong penguasa baru di Suriah untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, bebas dari unsur terorisme, sekte, atau mazhab tertentu. Langkah ini menjadi pendekatan baru oleh Uni Eropa terhadap penguasa baru Suriah setelah aliansi itu menandai HTS sebagai kelompok teroris. Turki yang selama ini menjadi pendukung kelompok oposisi memperingatkan Iran dan Rusia untuk tidak melancarkan operasi militer apapun ke Suriah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Fidan mengeklaim pihaknya telah menjalin komunikasi dan mencapai kesepakatan dengan Rusia dan Iran. Sejak konflik Suriah mulai bereskalasi, Israel segera memusatkan perhatiannya ke daerah perbatasan negaranya dengan Suriah di dataran tinggi Golan. Tepatnya di zona demilitarisasi yang memisahkan dataran tinggi Golan bagian Israel dan Suriah. Pasukan Israel dan sejumlah tank nampak mondar-mandir di wilayah itu setelah HTS menguasai Damaskus. Langkah ini mendapat kecaman dari dunia internasional karena Israel dianggap melanggar gencatan senjata 1974. Namun seperti biasanya, tindakan Israel itu dibela sekutunya, terutama Amerika Serikat, yang menyebutnya sebagai hak Israel untuk membela diri. Itu tadi sejumlah perkembangan situasi di Suriah per Sabtu 14 Desember 2024 ketika video ini tayang. Secara umum, belum ada tonggak pemerintahan yang berdiri kokoh di Suriah pasca HTS melengsarkan Asyad. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.